Kami akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah hari ini cukup banyak ya. Nah, kita mulai dari Naufal. Silakan Naufal, tolong dibacakan nih, ada pertanyaan nih. Baik, untuk yang pertama ada yang pertanyaan dari Alia. Izin bertanya, dokter, apakah rinitis bakterial selalu lebih buruk dari viral? Dan apakah rinitis bakterial bisa menjadi viral, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Alia untuk pertanyaannya ya. Jadi prinsipnya tadi kita tahu ya proses perjalanan sakitnya kalau viral bisa menjadi bakterial. Kemudian kalau yang bakterial balik menjadi viral itu bukan tidak bisa, tapi istilahnya bukan menjadi viral ya, tetapi eksaserbasi akut apabila pada kondisi kronik bakterial dia kemudian kedatangan virus, jadi dia menjadi eksaserbasi akut karena virusnya atau viralnya. Dan mana yang lebih berat sebetulnya tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Tapi secara general, rinitis akut bakterial tentu lebih berat daripada rinitis akut viral. Seperti itu. Mungkin Dr. Yanuar mau menambahkan? Sinyalnya agak terputus-putus. Sinyal saya ya? Ya, mungkin bisa tadi jelas dokter di saya. Oh jelas, oh ya. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya tolong dibacakan. Baik, saya izin menyampaikan pertanyaan dari Gibran Chandra. Di mana dokter, apakah semua amandel harus dioperasi? Sedangkan amandel sendiri untuk membantu tubuh menyerang bakteri yang akan masuk lewat mulut. Terima kasih dokter. Ya, mungkin Dr. Yanuar mau menjawab pertanyaannya sesuai dengan topik tadi adenoid ya Dr. Yanuar? Oke ya, saya coba jawab ya Dek. Terima kasih pertanyaannya dari Gibran Chandra ya. Pada prinsipnya amandel itu kalau kita kenal dalam bahasa medis adalah tonsil ya. Jadi tonsil kita kenal ada 3. Ada tonsila palatina yang kita lihat amandel di dalam rongga mulut. Kemudian tonsil nasofaring yang tadi dijelaskan Dr. Yanuar, adenoid ya nama lainnya. Kemudian tonsila lingualis letaknya di dasar lidah. Jadi prinsipnya apabila tonsil itu mengalami infeksi, kemudian infeksinya kronik, kemudian dia menyebabkan ukurannya menjadi hipertrofi dan menimbulkan komplikasi, seperti kalau misalnya pada telinga menimbulkan otitis media kronik atau otitis media efusi, kemudian kalau di orofaring gitu ya, karena ukurannya yang besar menyebabkan obstruksi dari jalan napas ataupun jalan makan, tentu saja kondisi yang patologis seperti itu merupakan indikasi operasi untuk amandel atau tonsil yang kita kenal sebagai tonsilektomi. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah semua harus dioperasi, tentu tidak. Ada kriteria khusus, kalian bisa baca kalau mau searching ya, bisa baca ada kriteria HTA untuk tonsilektomi. Jadi hanya yang memenuhi kriteria tersebut yang perlu dilakukan operasi amandel. Kalau yang tidak memenuhi kriteria, tentu kita tidak perlu lakukan tonsilektomi. Begitu. Dan benar memang salah satu fungsi tonsil adalah pertahanan tubuh kita ya, terutama pada anak-anak berusia sampai 6 tahun. Jadi semakin besar seseorang, kita semakin dewasa, tentu sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lengkap. Jadi tidak hanya bergantung pada tonsil saja, tapi sudah ada sistem pertahanan tubuh lengkap yang lain. Jadi kalaupun harus dilakukan pengangkatan tonsil atau tonsilektomi, tidak perlu khawatir serta-merta jadi kekebalan tubuhnya berkurang seperti itu. Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Saya rasa sudah cukup jelas dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin bisa untuk yang pertanyaan selanjutnya, Dr. Yanuar. Baik, izin menyampaikan pertanyaan dari Kevin Manuel Nugroho.
Jadi, izin bertanya dokter, apa saja dampak negatif yang dapat terjadi dokter jika anak terbiasa bernafas dengan mulut karena sinusitis yang berkepanjangan? Terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih Kevin untuk pertanyaannya ya. Pertanyaannya menarik ya. Jadi apa saja dampak negatif yang terjadi jika terbiasa napas dengan mulut? Karena sinusitis. Nah, ini jadi sebetulnya kalau kita bernapas lewat mulut itu bukan salah satu problem dari sinusitisnya malahan, tapi tadi seperti yang disampaikan Dr. Yanuar, salah satu penyebabnya paling sering pada anak-anak adalah adenoid yang hipertrofi atau adenoiditis hipertrofi. Kemudian penyebab lain biasanya adanya struktur anatomi yang tidak normal di dalam hidung seperti konka hipertrofi atau septum deviasi, atau bila pada kasus-kasus rhinosinusitis yang disertai dengan polip, adanya polip bisa menyebabkan sumbatan hidung yang permanen sehingga menyebabkan anak jadi sering bernapas lewat mulut. Nah, pada kasus anak yang pada masa pertumbuhan dia sering bernapas lewat mulut, tentu saja akan ada efeknya ya. Jadi kalau kita lihat bagian maksila kita ini ya, itu kan dia akan berkembang terus ya sesuai perkembangan usia. Kalau kita harus bernapas lewat mulut, otomatis kita mulutnya selalu terbuka ya. Itu akan menyebabkan bentuk atau perubahan dari struktur maksila. Jadi dia biasanya lebih cekung, langit-langit atau palatum durumnya akan lebih cekung, sehingga struktur mulutnya jadi yang tadi seperti yang disampaikan Dr. Yanuar, facies adenoid, jadi agak ngowoh seperti itu. Nah, itu tentu saja menimbulkan efek yang kurang baik untuk estetik maupun untuk segi kesehatan sendiri, seperti itu. Jadi mengkoreksi sedikit, jadi bukan karena sinusitis yang berkepanjangan mungkin ya, tapi obstruksi hidung yang berkepanjangan. Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Sepertinya sudah, dokter. Di saya sepertinya agak bermasalah, dokter. Apakah suara saya bisa terdengar ya? Ya, terdengar sekarang, Dr. Yanuar. Ya, oke. Ya. Baik, tadi sinyal saya agak bermasalah. Baik, kita lanjut lagi, silahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dokter. Di sini Farhana Davira bertanya, apakah diagnosis karsinoma nasofaring dapat ditegakkan bila kelima gejala tersebut memenuhi di pasien atau hanya bisa salah satu saja? Terima kasih, dokter. Maaf, Dr. Yanuar, suaranya kurang jelas. Oke, maaf. Diagnosis pada cianosofaring akan bisa ditegakkan jika sudah dilakukan pemeriksaan biopsi dan patologi anatomi. Ya, jadi tegaknya diagnosis harus dengan biopsi. Bagaimana dengan 5 gejala tadi? Itu adalah tanda yang bisa membuat kita mengenali lebih awal. Sehingga kalau kalian menemukan salah satu, jangan nunggu 5-5-nya muncul ya. Salah satu sudah ketemu dan curiga dengan faktor predisposisinya, segera anjurkan untuk lakukan biopsi nasofaring. Yang tentu saja bisa dilakukan oleh dokter THT dengan alat nasofaringoskopi. Jadi kita nggak blind biopsinya, nggak asal dicolok-colok gitu, tapi kita dengan kamera, kita cari lokasi mana yang sekiranya itu merupakan penebalan massa dan curiga keganasan. Kita dengan forceps biopsi kita ambil massanya, pengambilan massa biopsinya pun hanya sedikit ya, karena forcepsnya itu kecil, sehingga tidak mengakibatkan perdarahan yang hebat. Bisa dilakukan dengan bius lokal saja cukup. Lalu kita tunggu hasil biopsi dalam mungkin 1 atau 2 minggu keluar hasil, itu baru tegak. Nah, kenapa kalau gitu harus ada 5 gejala? Supaya kita tahu 5 cara deteksinya tadi. Salah satu udah ketemu, udah cukup, langsung segera lakukan pemeriksaan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dr. Ana? Ya, terima kasih Dr. Yanuar. Sebenarnya sudah cukup jelas ya, tapi mungkin ingin pinpointkan aja, men-highlight. Jadi yang perlu dilakukan oleh dokter umum terutama adalah screeningnya. Jadi kalau memang penegakan diagnosis tadi harus dengan menggunakan hasil biopsi seperti yang sudah disampaikan Dr. Januar,
Sudah dijelaskan sangat jelas ya proses untuk prosedur biopsinya. Nah, tapi tugas dari dokter umum itu adalah men-screening bagaimana bisa mengenali pasien yang curiga C. anasofaring. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 5 sign. Jadi cukup diingat 5 sign itu adalah sign telinga, sign hidung, sign mata, sign leher, dan yang terakhir sign untuk intrakranial. Jadi harus betul-betul diperhatikan, dilakukan anamnesis cermat terhadap 5 gejala ini. Tapi seperti yang disampaikan Dr. Yanuar, tidak perlu menunggu jadi 5 ya. Kalau ada 2 atau lebih itu sudah kita bisa mencurigai suatu keganasan sehingga akan dilakukan tata laksana lebih lanjut. Begitu mungkin Dr. Yanuar. Ya, silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, di sini terdapat pertanyaan dari Alfitra Akbar. Jadi izin bertanya dokter, tadi dikatakan salah satu etiologi dari karsinoma nasofaring yaitu virus EBV. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses virus tersebut menyebabkan keganasan di dokter? Terima kasih dokter. Ya, kalau untuk jawaban detailnya mungkin saya harus lihat lagi ya nanti di teorinya. Tapi prinsipnya itu salah satu faktor predisposisinya. Artinya ada banyak jenis infeksi, lalu dari penelitian dicari mana yang ada korelasinya. Ternyata yang ada korelasinya yang itu, yang EBV. Tapi mekanisme persisnya yang pasti nggak tunggal ya. Jadi bukan berarti kalau kena EBV pasti jadi C. anasofaring, enggak. Pasti nanti ada interaksi dengan faktor yang lain. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja karena sudah waktunya sudah mulai mepet ya. Silakan, tolong dibantu. Baik dokter, selanjutnya izin bertanya dok, apakah irigasi nasal dapat dilakukan sendiri oleh pasien di rumah dengan tujuan membersihkan hidung? Dan bagaimana cara menyampaikan edukasi yang tepat kepada pasien? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya Dian. Jadi prinsipnya memang irigasi itu harus idealnya dikerjakan sendiri karena kalau dibantu tuh malah jadi tersedak dan lain-lainnya. Untuk edukasi sangat mudah. Yang paling mudah ditunjukkan video YouTube-nya ya. Kita di Prodi THT juga sudah ada untuk video irigasi hidung. Atau kalau kalian ingin memberikan edukasi, cukup dengan menyampaikan, jadi ditunjukkan alat dan bahannya yaitu cairan NaCl steril 0,9%, kemudian SPED 20 cc, cairannya dituangkan ke dalam mangkok atau gelas gitu ya, diambil pakai SPED, kemudian tinggal disemprotkan masuk ke dalam hidung. Yang penting poin di sini pada saat membersihkan, air itu harus masuk dari kafum nasi kanan, keluar lewat kafum nasi kiri, atau sebaliknya. Kalau yang kidal mungkin lebih nyaman dari kafum nasi kiri, keluar lewat kafum nasi kanan. Poin pentingnya adalah di situ. Poin penting yang kedua, selama prosedur cuci hidung, harus tahan napas atau bilang A agar tidak tersedak. Itu saja. Itu pasti pasien akan mudah untuk memahami. Diperagakan akan lebih baik ya, seperti itu. Ya, mungkin kita bisa lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Baik dokter, saya izin menyampaikan pertanyaan dari Maria Francisca. Baik, di area US insidensi kematian oleh karena influenza setahu saya itu 10.000 sampai 60.000 setiap tahunnya. Sekiranya bagaimana komplikasi lanjutan dari influenza tersebut sampai terjadi kematian? Dan izin menambahkan sekiranya faktor-faktor yang memengaruhi angka mortalitas tersebut di US dibandingkan negara lain apa enggak dokter? Terima kasih. Okay. Terima kasih Maria untuk pertanyaannya ya. Jadi memang tadi yang saya sampaikan di awal, rinitis akut viral itu etiologinya ada banyak. Salah satunya adalah virus influenza itu sendiri. Selain itu ada juga rinovirus, coronavirus seperti yang kita kenal saat ini ya. Jadi memang khusus untuk infeksi viral atau rinitis viral et causa influenza itu dia mempunyai angka morbiditas lebih tinggi dan gejalanya jauh lebih berat dibandingkan rinitis akut viral yang pada umumnya sering kita temui di Indonesia ataupun di negara yang lain mungkin.
Jadi memang kalau memang terdeteksi virusnya adalah virus influenza, itu dia mempunyai efek destruktif mungkin ya, jadi lebih mudahnya untuk menjelaskan. Jadi dia berefek juga selain ke upper airway, itu juga ke lower airway. Jadi berpengaruh pada paru. Itu yang menyebabkan angka kematiannya menjadi cukup tinggi seperti itu. Dan kenapa kok di sana lebih tinggi? Mungkin karena memang sistem deteksi dan pemeriksaannya lebih baik, jadi lebih banyak yang ditemukan atau dikultur dan ketemu untuk jenis virusnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Ya, sudah mendekati jam 5 dan sepertinya pertanyaan sudah habis ya. Prinsipnya terima kasih atas kerjasamanya ya. Presensi sudah masuk dengan baik, materi sudah kita usahakan sampaikan dengan baik juga. Tentu saja tidak mungkin semuanya selesai dalam satu pertemuan. Di dalam kurikulum Foundip memang kita buat kurikulumnya itu spiral, artinya kalian akan bertemu dengan materi THT di beberapa modul. Di 41 ketemu, nanti di 52 ketemu, nanti di modul lain lagi ketemu. Sehingga kalian diharapkan memang tidak terkotak-kotak nih, aku belajar THT nih semester depan enggak ya, kalian selama 6 tahun tuh belajar manusia, berarti ada aspek THT-nya pasti ada terus. Apalagi nanti ketika ada imunologi, ada nanti tentang sekarang yang lagi ngehit dengan pandemi virus corona, otomatis hubungannya dengan hidung ya, udah nanti pasti ada hubungannya lagi dengan THT ya. Jadi belajar untuk semuanya. Kemudian nanti saya akan berikan link kepada Chief ya ke halaman website dari Prodi THT, di mana di situ sudah ada satu laman yang isinya seluruh arsip kuliah kita. Jadi kalau kamu mau lihat kuliah kakak kelas, kuliah kemarin ada di situ ya, kalian bisa pelajari semuanya. Oke, ini ada satu yang tambahan mungkin terakhir ya Dokter Ana ya. Oke, ya, coba silakan. Baik, izin menyampaikan pertanyaan dari Gibran Chandra. Jadi, apakah penyakit sinusitis ini memang bisa menular dari satu pengidap ke orang yang sehat, atau bergantung pada penyebab sinusitisnya dulu, Dok? Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih untuk Gibran untuk pertanyaannya ya. Jadi mungkin saya lebih inikan dulu, koreksi dulu untuk terminologi yang baru. Kita menyebut sinusitis menjadi rhinosinusitis ya. Jadi karena one airway one disease, nanti kita lihat atau bisa baca lagi pada buku ya atau pada kuliah di modul selanjutnya. Nah, pertanyaannya tadi adalah bisa menular nggak dari orang sakit ke orang sehat. Jadi pada prinsipnya rhinosinusitis penyebabnya ada beberapa. Jadi bisa karena faktor host, jadi dari orangnya sendiri, adanya kelainan anatomi di dalam hidung, kemudian imunokompeten dan lain-lain. Kemudian faktor environment juga adanya virus, adanya bakteri, adanya zat iritan yang menyebabkan kondisi inflamasi di dalam kafum nasi dan sinus paranasal, itu bisa menyebabkan terjadinya rhinosinusitis. Tetapi secara khusus kalau pasien rhinosinusitis kemudian berinteraksi dengan orang sehat, itu tidak menimbulkan penularan yang seperti mungkin dimaksudkan seperti kita penularan virus corona ataupun virus influenza seperti itu. Jadi tidak menular dalam tanda kutip, bukan menular yang seperti itu ya, tapi pada prinsipnya semua infeksi virus itu apalagi virus yang ada di saluran nafas itu bisa memungkinkan penularan. Tapi apabila dia suatu infeksi atau kondisi inflamasi kronik yang bukan disebabkan oleh viral, itu penularan sangat jarang terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya Dokter Yanuar. Jadi jangan berasumsi kalau ada temannya kena rhinosinusitis gitu ya, apalagi rhinosinusitisnya kronik gitu sudah 5 tahun sakit gitu. Nah itu tentu saja bukan suatu bukan hal yang mungkin untuk ditularkan ke orang lain. Tapi kalau dia baru akut rhinosinusitis viral misalnya, nah begitu bersin virusnya droplet tuh
gantian dihirup oleh temannya yang di sebelah yang nggak pakai masker misalnya kayak gitu, ya itu baru bisa terjadi penularan. Jadi bukan karena rhinosinusitisnya, tapi lebih karena agentnya yang menyebabkan terjadinya infeksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Yanuar, untuk menutup pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih Dr. Ana. Dan mungkin juga ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu struktur anatomi dari sinusnya ya Dr. Ana ya. Sehingga mungkin kita harus pelajari lebih detail nanti di kuliah berikutnya ya. Jadi nanti teman-teman ini mahasiswa bisa melihat ya ke laman dari THT Undip, itu ada lamannya, kita punya laman resminya, itu dicek di sini ya. Ini ada THT-KL FK Undip ac.id ya. Nanti saya berikan linknya. Itu kalian bisa lihat. Lalu kalian bisa pilih nanti di sini di menu pendidikan ya. Nah, di menu pendidikan kalian bisa lihat di situ, di menu pendidikan terlihat ada pilihannya. Nanti kalian bisa pilih ke yang pendidikan, materi, lalu kuliah ya. Nanti kalau kalian pilih, nanti akan masuk ke halaman berikutnya. Ini ada materi kuliah dari modul 52 ya, ini banyak sekali, kita udah taruh semua di sini, kalian bisa lihat. Dan juga materi kuliah kita hari ini sudah ada di sana ya. Ataupun kalian mau lihat keterampilan tadi, masalah cuci hidung, pemeriksaan telinga, kemudian ada yang epistaksis tadi ya, macam-macam di sini, ada tampon telinga, kemudian cuci hidung. Jadi ada beberapa, kalian nanti bisa lihat di sana ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kita anggap sudah cukup dulu ya. Nanti kita ketemu lagi pada jadwal berikutnya, mungkin dengan pengajar yang berbeda, tapi kita kurang lebih formatnya sama seperti ini, sehingga semua kuliah kita bisa dokumentasikan ya. Terima kasih Dr. Ana, terima kasih kepada Kinanti, Naufal, Raihan, dan juga Dika ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yanuar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Yanuar. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.